Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 7 Juni sampai dengan 11 Juli 2021 untuk 6 saham yang berhubungan dengan telekomunikasi ya. Jadi saya bahas TLKM, Excel, Friend, ISAT, Tower, dan TBIG. Saya mulai dulu dengan analisa saham mingguan untuk TLKM ya. Jadi kalau kita lihat candle weekly-nya TLKM dia bagus ya. Dia higher low, higher high, dan juga higher close ya. Jadi minggu ini dia akan testing ini ya 3.500 ya. Karena ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya, dia sideways ya. Sideways-nya dia lumayan lebar ya. Kalau kita perhatikan di sini sideways range-nya dia sekitar di bawah ini ya, 3.100 sampai dengan kurang lebih 3.500 ya. Ini area yang saya kotakin ini sideways range-nya. Jadi minggu ini dia testing. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3.500 cukup bagus ya, menarik ya. Ada kemungkinan terbuka sampai ke 4.000 ya, selama dia bertahan di atas 3.500 untuk emiten TLKM ya. Cuma saja bentar, saya pastikan dulu ya. Seingat saya dia ada pembagian dividen ya untuk Telkom ya. Jadi dia bagi dividen tanggal 8 Juni ya 2021 ya. Jadi minggu ini dia bagi dividen, cum date-nya untuk di pasar reguler itu di tanggal 8 Juni 2021 ya. Itu hari Selasa ya. Jumlahnya Rp168,01 setiap sahamnya ya. Itu dividennya. Jadi kalau dihitung per closing-nya hari Jumat ya 3.500 ya. Kalau kita hitung sebentar, 168,01 dibagi 3.500. Jadi dividen yield-nya itu dia lumayan tinggi ya, 4,8% ya dividen yield-nya ya. Memang ada kemungkinan kenaikannya bisa juga terjadi karena sentimen dividen ya, seperti itu ya. Jadi umumnya kalau dividennya lumayan tinggi, biasanya setelah pembagian cum date dividen ya, besoknya dia kemungkinan besar biasanya ya, itu harga sahamnya akan turun. Tapi tidak selalu pasti 100% ya, karena di data yang pasti di pasar saham ya. Jadi minggu ini ya yang sudah punya pasang aja trailing stop dan stop loss, tergantung ya. Kalau mau dividennya berarti harus hold sampai tanggal 8 Juni ya. Kalau hold sampai 8 Juni, besoknya jual, tanggal 9 Juni hari Rabunya jual, itu masih dapat dividen ya. Itu kalau yang mau dapat dividennya TLKM. Kalau yang nggak mau dapat dividennya, maksudnya saya fokus ke trading sahamnya ya, itu pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya masih tetap sama ya. Acuannya seperti garis-garis yang saya sudah berikan sebelumnya ya. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 3430 dan 3390. Itu untuk TLKM yang sudah punya ya. Kemudian Pak Sunar, bagi yang belum punya Pak Sunar, kira-kira kalau mau buy TLKM kira-kira di mana? Saran saya sih tunggu setelah pembagian cum date dividen hari Rabu ya, 9 Juni kita barusan lihat itu dulu ya. Seperti itu ya. Kurang lebih penafsiran saya ya, kalau mau buy on weakness TLKM ya, kemungkinan ya sekitar area ini ya, 3260 sampai dengan 3300. Ini terlalu. Jadi kalau mau buy on weakness TLKM kurang lebih mungkin sekitar 3260 sampai dengan 3300. Jadi selama dia bertahan di atas 3260, saya rasa sih masih peluang lagi naik ke atas 3500 ya. Seperti itu ya. Itu untuk TLKM. Kemudian yang mau buy high sell higher ya, seperti itu ya. Kalau mau buy high sell higher, bagaimana Pak Sunar? Untuk Telkom ya tunggu aja setelah cum date dividennya ya. Karena kalau setelah cum date dividen, besoknya dia kecenderungan turunnya lumayan dalam karena dividennya dia yieldnya lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Kalau fokus di pergerakan harganya, nggak memperhatikan dividennya ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 3.500 minggu ini, boleh tambah lagi buy up atau freeze up ya. Sebenarnya saya sudah informasikan harusnya sudah tambah ya, karena tanggal 4 Juni ini kan hari Jumat dia sudah 3.510 ya, harusnya sudah kena trigger buy-nya ya kalau yang buy high sell higher ya. Kalau dia masih breakout seperti itu ya, kalau sudah buy ya pasang aja trailing stopnya di atau stop lossnya di 3430 dan 3370 ya.
Ini kurang lebih areanya swing high-nya tanggal 16 April ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 3.500 Pak Sunar, target berikutnya kalau mau tambah lagi di mana ya 3570 ini ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3570, maka target berikutnya adalah di area 3640. Nah, Telkom ini maaf salah ketik. Jadi Telkom ini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3640 ya, ada kemungkinan besar dia mencapai target price sampai 4000 ya, masih memungkinkan karena dia servicenya lebar ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3640, target berikutnya kurang lebih di Fibonacci extension 127,2% ya, minimal di swing high-nya ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini di swing high-nya minggu Maret ya, ini di angka, sebentar saya tampilkan angkanya supaya kelihatan, 3880. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 3640, naik ke atas 3640, boleh buy up atau average up Sunar, atau buy yang belum punya ya, boleh ya. Target berikutnya adalah 3880. Nah, seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 3880, ada kemungkinan target berikutnya ya kurang lebih sekitar 4000 dan 4300-an ya, itu targetnya ya. Kalau 4300 itu kurang lebih sekitar area Fibonacci extension 161,8%-nya ya, 4300-an kurang lebih ya, itu untuk TLKM. Jadi kecenderungannya memang minggu ini masih cenderung sideways ya, terus terang aja. Kalau mau buy high sell higher, saran saya sih tunggu dulu arahnya. Setelah dia kumulasi dividen setelah tanggal 9 itu dia arahnya kemana. Kalau dia masih berhasil lari ke atas ya, naik ke atas ya, kita ikutin aja sesuai dengan garis-garis yang saya sudah berikan di sini ya, 3.500 ke atas buy, tapi belinya bertahap aja ya kalau buy high sell higher ya, karena dia sebelumnya memang cenderung sideways. Ada kemungkinan ini naik hanya karena sentimen dividen aja ya, ada kemungkinan ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan tetap naik terus, berhasil breakout naik ke atas 3640 ya, semuanya pada profit ya yang pegang ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk TLKM. Kemudian berikutnya analisa saham mingguan untuk Excel. Jadi Excel ini sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan dan analisa saham harian ya. Yang rajin nonton, mencatat dan bayar lumayan ya, saya sudah informasikan dari awal banget ya. Seingat saya sudah informasikan dari 2120 ya, karena sebelumnya dia sideways di bawah. Kalau mulai selain spekulasi buy ya, itu mulai dari 2120 ke atas, buy-nya bertahap aja ya, saya sudah sebutkan sebelumnya. Ini garis-garis ini memang banyak sekali karena ini adalah level average up yang saya sudah berikan sebelumnya ya. Jadi yang rajin mengikuti ya lumayan average up-nya ya, naik 2150, 2190 dan seterusnya. Terakhir average up-nya di 2560 yang saya informasikan ya, di Fibonacci retracement ini ya 50%-nya ya. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, itu pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana? Kalau belum pasang aja di 2490 dan 2440. Jadi garisnya masih sama ya. 2440 ini adalah garis Fibonacci retracement 38,2%. Jadi dia selama bertahan di atas 2440 untuk Excel ya, itu kemungkinannya masih bisa naik lagi, breakout ke atas 2660 bisa ya, bisa. Jadi selama bertahan di atas 2440 dia masih cukup bagus ya. Itu untuk Excel. Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, kira-kira buy on weakness-nya di mana? Ya kurang lebih di sekitar area ini ya, 2300 sampai dengan 2340 itu yang buy on weakness. Atau kalau di sini nggak dikasih ya, kemungkinannya kalau dia uptrend-nya masih cukup bagus, kalau bisa lanjut lagi ya, ya ada kemungkinan sekitar area Fibonacci retracement 38,2% ya, yaitu sekitar area 2400 sampai dengan 2440-an ya. Jadi kita lihat kalau dia turun-turun lagi kemudian dia berhasil rebound, mantul istilahnya ya, naik ke atas 2440, boleh mulai buy, tapi buy-nya jangan banyak-banyak, bertahap aja. Naik ke atas 2490 kita tambah lagi, naik lagi ke atas 2560 tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2660 ini menarik ya, jadi boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh, jangan ragu-ragu ya. Target berikutnya adalah 2800 sampai 3000 bisa ya, bisa. Jadi masih memungkinkan ya untuk Excel ya, seperti itu ya. Jadi nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu, ya ini minim 2980 ya swing high-nya ya. Ya nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu percaya diri ya. Ya sedang-sedang saja ya, secukupnya aja, nyantai aja, naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya, seperti itu ya. Kurang lebih jelas ya untuk saham Excel ya. Jadi mau wait and see boleh sekitar sini atau di bawah ini ya.
Tapi kalau turun di bawahnya 2320, lebih baik hati-hati, ada kemungkinan dia balik lagi ke 2120 ya, testing support sebelumnya ya. Jadi jangan memaksakan diri ya. Seperti itu ya, trading ya, kalau turun jual dulu, kalau dia berhasil rebound atau mantul kita buy back, seperti itu ya. Yang penting kata kuncinya 3 ya, sabar, fokus, dan disiplin ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk analisa saham Excel. Kemudian untuk analisa saham Friend ya, katanya Friend ini bakalan bagus ya, 5G. Kemudian terakhir LKH, kalau salah LKH berkunjung atau gimana seperti itu ya, Lock Heng Hong ya. Ya kita sebagai trader atau investor ya, kita fokusnya ke pergerakan harganya saja atau fundamentalnya ya. Jadi jangan gara-gara Lock Heng Hong datang kemudian sahamnya kedepannya pasti bagus, belum tentu ya. Dulu Lock Heng Hong itu dia juga pernah berkunjung ke Sril ya, ternyata kan Sril kan lagi bermasalah ya, dia utangnya masih lagi proses negosiasi seperti itu ya. Saya nggak menyimak perkembangannya, tapi yang pasti bukan karena Lock Heng Hongnya ya. Jadi kita fokusnya ke kalau investor ya fokus ke fundamentalnya, dan tentu saja pergerakan harganya juga harus dilihat. Kalau dia masih downtrend, tunggu terus turun terus ya, lebih baik sih kalau jadi investor juga harus pindah dulu ke saham yang lainnya seperti itu ya, kalau dia masih strong downtrend seperti itu ya. Jadi minggu ini menurut saya sih dia masih cenderung sideways ya, trend ini ya. Oh, maaf. Jadi sideways-nya itu dia masih tetap sama seperti sebelumnya ya, di area sekitar 78 sampai dengan 95 ya, itu untuk trend ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang sudah punya saya sudah sebutkan sebelumnya ya, kalau turun di bawahnya 88 dan 83, karena saya sih lebih baik jual dulu ya, pasang trailing stop atau stop lossnya. Kemudian yang bagi yang belum punya, kalau mau tunggu buy on weakness ya sekitar area 78 79an ya di sini ya. Jadi kalau dia bukan turun ke 78 langsung berarti langsung hasil buy, enggak ya. Kita lihat kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 79 buy, naik lagi ke atas 83 buy lagi, naik lagi ke atas 88 buy lagi. Itu seperti itu ya, itu kalau yang buy on weakness dari bawah. Kemudian kalau mau buy high sell higher, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 92 ya, seperti itu ya. Naik ke atas 92 buy, naik lagi ke atas 95 buy lagi ya, buy up ya. Kemudian naik lagi ke atas 99 boleh tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja. Kenapa belinya bertahap? Setahu saya sih fundamentalnya Friend mungkin ada perbaikan, mungkin aja ya, saya nggak nyimak ya. Tapi dari dulu setahu saya masih struggle ya. Dari sisi fundamentalnya, dari manajemennya juga masih belum benar-benar bagus menurut saya. Jadi kalau kita lihat di sini sideways-nya ini ya, range-nya ya 77 sampai 95 kurang lebih ya. Dia belum berhasil breakout naik ke atas 38,2%. Walaupun sebelumnya sudah pernah ya, tapi dia gagal bertahan di atasnya seperti itu ya. Kalau dilihat dari weekly-nya, ini candle-nya weekly-nya dia higher low, lower high. Dia kalau close-nya kalau kita lihat di sini, sebentar saya lihatkan ya. Close-nya sama ya, close-nya sama ya, minggu lalu dengan minggu sebelumnya sama. Hanya saja walaupun dia higher low tapi dia lower high ya, candle-nya minggu lalu ya. Jadi hati-hati saja, ada kemungkinan dia testing lagi supportnya sekitar 78-79. Kalau turun di bawahnya 74 ya, saran saya untuk Friend lebih baik jual dulu semuanya ya kan, karena kalau turun bawahnya 74 dia kemungkinan turunnya bisa dalam ya, bisa sampai ke 50 lagi bisa ya. Jadi saya nggak mendoakan ke sana, enggak, saya mendoakan yang terbaik aja. Kalau belum punya, kalau mau buy high layar ya tunggu aja naik ke atas 92 buy, naik ke atas 95 buy ya, naik lagi ke atas 99 boleh, tambah lagi boleh. Kalau dia berhasil breakout ke atas 99 ya, itu menarik ya menurut saya. Kalau berhasil naik ke atas 99 jangan ragu-ragu untuk buy atau buy up atau average up ya, karena ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar 110 ya, di sekitar Fibonacci retracement 50% nya ya. Jadi cukup rapi di sini ya. Ini saya sudah gambarkan garis-garisnya ya, resistennya ya, di Fibonacci retracement level ini sudah cukup rapi ya. Jadi naik ke atas 99 buy, kalau berhasil breakout ya, naik lagi ke atas 110 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 120, kalau kita lihat di sini 125 ya, jadi boleh buy lagi boleh ya. Kalau Fibonacci retracement levelnya di 61,8% di 123an kurang lebih ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 125 langsung, apakah boleh tambah lagi atau boleh buy lagi boleh. Ada kemungkinan dia mencapai target Fibonacci retracement yang ini ya, di sekitar area ini ya, 78,6% nya ya. Jadi kalau 78,6% nya itu kurang lebih di area
140 sampai 143 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 143 ya ada kemungkinan dia breakout dengan target berikutnya kurang lebih sekitar 168an ya. Yang mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke atas ya, begitu ya. Itu untuk trend untuk saham mingguannya. Kemudian berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk ISAT ya. Masih tetap sama ya, sideways lagi rupanya ya. Minggu lalu dia higher low, higher high, higher close, tapi dia masih di dalamnya sideways range ini ya. Ini sideways-nya lama ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kurang lebih 11 minggu ya. Jadi yang sudah punya ya masih tetap ikut yang dari saya sebutkan sebelumnya ya. Ini turun banyak 6750 harusnya jual dulu karena ada kemungkinan dia testing lagi level supportnya di 6175 seperti itu ya, sideways ya. Kalau turun lagi ke 6450 ya lebih baik jual dulu ya, kemungkinan dia testing di 6175. Kalau mau buy on weakness, sebentar, buy on weakness-nya di mana? Karena saya sih buy on weakness-nya di sekitar 6175 ya, bukan di area yang ini ya. Ini saya hapus saja, jadi 6175 ya. Karena dia kalau turun lagi ke area ini 5800 sampai 5825 itu terus terang aja dia resiko ya, karena sebelumnya dia sudah testing ya. Kalau dia testing lagi ada kemungkinan tembus ke bawah lagi ya. Jadi saya pakai acuan untuk buy on weakness ya, belinya di area sekitar 6100 sampai dengan 6175 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 6175 barusan buy ya, seperti itu ya buy on weakness ya. Kalau dia berhasil mantul atau rebound seperti itu. Tapi kalau turun banyak 6100, karena saya sih lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan besar dia testing lagi 5800-an, 5825 di sini ya. Kalau mau buy high sell higher ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6750 ya. Kalau dia naik ke atas 6750 boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena dia sejauh ini dia sideways-nya lama, dia ditembus ke atas tapi nggak lama lagi turun lagi ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak, kita bertahap aja. Naik ke atas 7025 tambah lagi, naik lagi ke atas 7300 boleh tambah lagi, pas benar boleh. Maka target berikutnya adalah 7500, dan kalau di Fibonacci extension 127,2% ada kemungkinan targetnya adalah kurang lebih sekitar 7650 ya. Itu untuk ISAT ya. Ada kemungkinan nggak pas benar balik ke 7650? Kemungkinan selalu ada ya. Bahkan kemungkinan kalau dia berhasil breakout ke atas 7650 bisa naik kemana lagi ya, mungkin aja bisa sampai ke 9000 bisa aja ya. Seperti itu ya. Untuk ISAT ya. Memang kalau kita lihat di sini pergerakannya luar biasa ya. Setelah downtrend bertahun-tahun, uptrendnya cuma dalam waktu cepat banget ya reboundnya ya. Seperti roket yang ditembakkan ke atas lurus ya, mau langsung tembus ke bulan ya. Jadi jangan terlalu banyak ya kalau mau trading di sini ya. Ini kan sideways di sini. Kalau dia breakdown di bawah 6175, menurut saya sih resikonya lebih besar daripada rewardnya. Itu untuk ISAT ya. Jadi hati-hati aja. Kemudian berikutnya analisa saham mingguan untuk tower ya. Tower di sini saya sudah sebutkan sebelumnya. Dan analisa saham mingguan ya, dia berhasil naik breakout ke atas. Jadi walaupun dia lower low ya, candlenya ya minggu lalu lower low dibandingkan dengan minggu sebelumnya, tapi dia higher high dan higher close ya, dan dia naiknya lumayan tinggi. Ini sudah lama saya bahas ya, dia bentuknya seperti mangkok. Kalau dia berhasil breakout di atasnya permukaan mangkoknya ini ya 1325, targetnya lumayan tinggi ya, itu sekitar 1575 ya, minim 1500 ya. Sejauh ini sih uptrendnya sebenarnya sih masih cukup bagus ya, dia di tengah-tengahnya kurang lebih sedikit di atasnya ini ya, tengah-tengahnya mangkok ya. Jadi kalau kita lihat di sini Pak Sunar, candle yang terakhir ini dia sempat turun kemudian naik lagi ya, seperti itu ya. Kalau sudah punya bagaimana Pak Sunar? Pasang aja area yang saya kasih ini ya. Ini adalah level-level untuk average up atau buy up ya. Saya sudah kasihkan sebelumnya di analisa saham mingguannya, saya nggak lupa-lupa lagi. Ini kelihatannya garisnya banyak, tapi bukan membingungkan, enggak ya. Ini untuk average apa aja atau pasang trailing stopnya ya, jadi supaya lebih enak gitu ya mengatur money manajemennya. Karena dia turun di bawah 1270 harusnya sudah mulai kurangi posisi ya. Kemudian kalau turun di bawah 1245 harusnya sih sudah pasang trailing stop atau stop loss ya. Kalau misalnya sudah kena jual, bayarnya di mana Pak Sunar ya? Tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1270 minimum ya. Kalau dia naik ke atas 1270 tambah lagi atau buyback ya. Kemudian naik lagi ke atas 1300 boleh, tambah lagi boleh, naik lagi ke atas 1325 boleh, tambah lagi boleh. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 1245 dan 1220. Itu untuk tower ya, seperti itu.
Kemudian Pak Sunar, kalau yang mau buy on weakness kira-kira di mana gitu ya, kalau mau buy on weakness ya. Perkiraan saya sih kurang lebih di area ini ya, 1180 sampai dengan 1200 itu kalau mau buy on weakness untuk tower ya, 1180 sampai dengan 1200 ini levelnya. Jadi buy on weakness itu bukan berarti turun ke 1180 langsung hajar buy enggak ya, kita tunggu kalau dia sudah berhasil mantul atau rebound ke atas, naik ke atas 1200 baru kita buy, kemudian naik lagi ke atas 1220 kita tambah lagi. Kenapa kalau kita tunggu kalau sudah berhasil mantul ke atas 1180? Karena kalau dia turun di bawah 1180 ada kemungkinan dia menguji lagi sideways yang saya kotak ini ya. Capek deh nunggu lagi nanti ya, nunggunya sampai 1085 sampai dengan 1100 ya, atau di area 1060 sampai dengan 1085 ini yang area buy on weakness yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi kalau di bawahnya 1180 dia resiko turun lagi ke sini ya, koreksi lagi ke kurang lebih area 10.600 sampai dengan 10, maaf bukan 10.600 ya, 1060 sampai dengan 1085 ya untuk tower ya, seperti itu. Kemudian kalau bahas air saya sudah sebutkan ya, mulai kalau dia naik ke atas 1270 buy, naik lagi ke atas 1300 buy, naik lagi ke atas 1325 buy. Jadi belinya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak karena dia terus terang masih menguji permukaan mangkok ini ya, permukaan mangkok ini di 1325 ya, seperti itu ya. Tapi secara keseluruhan sih uptrendnya sih ya masih cukup bagus lah, seperti itu ya. Ada kemungkinan dia breakout ke atas mangkoknya, permukaan mangkoknya ya, ada kemungkinan ada ya. Itu untuk tower. Kemudian untuk analisa saham mingguan untuk TPIG ya, TPIG juga saya sebutkan di analisa saham mingguan dan harian ya. Jadi yang lagi nonton mencatat ya dan buy tentu saja ya, itu profitnya lumayan ya, seperti itu ya. Terakhir kan saya sebutkan kalau breakout ke atas 2700 boleh buy, kemudian naik ke atas 2850 boleh tambah lagi, kemudian naik lagi kalau buy hasil akhir ya, naik ke atas 2900 atau 2910 kan boleh tambah lagi dan seterusnya ya. Pak yang ini memang belum tambah lagi kok, karena dia belum berhasil naik ke atas 3000 ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya ya di 2850 dan di low-nya ini ya 2790 ya. Kalau dia turun di bawah 2790 ada kemungkinan dia akan menguji lagi level support yang sebelumnya ya, kurang lebih sekitar area 2370 sampai dengan 2400. Kalau yang mau buy on weakness untuk TBIG, saran saya sih di area sekitar 2540 sampai dengan 2580. Ini yang kalau buy on weakness ya. Tunggu di sini atau tunggu sekalian di bawahnya ini ya, sekitar 2370 sampai dengan 2400 yang ini buy on weakness-nya. Jadi dua area ya. Kalau di sini dikasih kalau dia berhasil rebound ya buy-nya di sini. Kalau dia masih turun terus ya tunggunya di sini. Bukan berarti turun ke 2770 langsung buy ya, hajar buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil mantul atau istilahnya rebound ya, naik ke atas 1400 kita mulai beli ya. Belinya nyicil aja, bertahap aja, naik lagi ke atas 2540 kita tambah lagi, naik lagi ke atas 2580 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil naik lagi ke atas 2700 ke atas ya. Jadi intinya dalam minggu ini selama bertahan di atasnya 2700 ya, untuk TBIG sebenarnya masih cukup bagus. Pasang stop lossnya aja di 2790 dan 2700. Yang mau buy hasil higher Pak Sunar, buy sekarang boleh nggak? Mau buy sekarang, buy hasil higher boleh saja ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2900 buy, tapi tetap pasang stop lossnya di 2850 dan 2790. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena dia masih menguji level 3000 ya. Sepertinya agak susah memangnya, tapi kalau trennya masih bagus, masih lanjut ya, bisa aja breakout ya. Kalau naik lagi ke atas 3000 tambah lagi, naik lagi ke atas 3100 tambah lagi. Maka target berikutnya adalah kurang lebih di area Fibonacci extension 127,2%-nya ya, kurang lebih di area 3200-an. Ini 127,2% di sekitar sini ya. Ini saya tarik dari extension-nya ya. Sebelumnya kan saya tarik retracement ya, dia berhasil breakout ke atas 2700. Jadi extension berikutnya kalau dia selama bertahan di atas 2700 ada kemungkinan dia mencapai target sampai dengan 2325. Sejauh ini sih uptrend-nya masih cukup bagus ya untuk TBIG, asalkan pasang trailing stop dan stop loss ya, kita nggak perlu terlalu takut juga, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Ya yang penting kita sabar, fokus dan disiplin ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk Telkom, Excel, Trend, Risat, Tower, TBIG untuk periode tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021. Jadi dalam minggu ini nggak ada hari libur bursa ya, full ya, 5 hari ya.
Mudah-mudahan pada profit semua lagi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya.